Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. Nah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sahibul bait yang dimuliakan Allah, Rais Riasa Arasa Jaya yang dimuliakan Allah, para ikhwan dan akhwat, anak-anak yang hadir di sini yang sama-sama kita mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kali pertama kita ta'alum di kota. Karena judulnya Kuala Garden City. Ada kotanya itu, tapi juga ada gardennya. Alhamdulillah. Dan yang berikutnya, rasa-rasa saya mau minta inventaris sama Roisi. Kursi macam ini. Jadi ini ngepas di pinggang nih. Mudah-mudahan kalau duduk begini pinggangnya terasa enak gitu ya. Alhamdulillah. Tapi tidak usah dibahaskan dalam hati nih. Masukkan dalam anggaran ya. Para ikhwan dan akhwat, kita awali dengan bersama-sama membaca Quran surah Al-Isra. Surah yang ke-17. Ayat yang pertama sampai yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Alhamdulillah, nanti tarjimnya silakan dibaca masing-masing para ikhwan. Kalau mau dikasih judul pertemuan kita pada sore hari ini, judulnya itu Isra Mi'raj sepanjang masa. Masya Allah. Jadi tinggi sekali ya nih judulnya. Ya maksudnya bukan Isra Mi'rajnya yang terjadi sepanjang masa, akan tetapi hikmahnya bisa kita cerna, kita hayati sepanjang masa. Kita berada di bulan Rajab, bulan yang mendekati bulan Ramadan. Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Tadi malam saya
materinya juga sama, di Sungai Kakap, di Parikladi. Parikladi itu banyak orang Sambas. Kalau orang Sambas itu bulan yang paling rame makannya, itu bulan Sya'ban. Di sini sama ya? Sya'ban. Berarti ya beda tradisi ya. Kalau di Sambas tuh, Sya'ban itu acara ruahan. Jadi, ruahan itu acara makan-makan. Nah, kalau mau dipanjangkan banyak penjelasan itu ya. Terus saya bilang, sebenarnya Rasul mencontohkan untuk bulan Sya'ban itu adalah bulan puasa. Maksudnya Rasul yang paling banyak berpuasa, kata istri beliau. Tidaklah Rasul paling banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi puasa Rasul yang paling banyak itu terjadi pada bulan Sya'ban. Maksudnya puasa yang nawafil. Puasa bukan puasa wajib, puasa sunat kata gitu. Itu bulan Sya'ban. Rasul memperbanyak puasa. Bahkan ada hadis yang mengatakan beliau berpuasa sepanjang bulan. Hadisnya cukup banyak. Yang jelas memang Sya'ban itu merupakan latihan dari Rasul Muhammad SAW untuk berpuasa. Hikmahnya begitu. Yang lainnya tentu saja sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwan, bulan Rajab ini terkenal di kita, di Indonesia dan sekitarnya, itu karena ada peristiwa Isra Mi'raj yang diperingati. Sebenarnya kalau kejadian Rasul, kalau kita anggap itu adalah mukjizat, mukjizat Rasul kan banyak juga kan, bukan hanya Isra Mi'raj. Kalau mau kita sebut perkara yang luar biasa pada Rasul, banyak sekali. Ada hijrah gitu kan, ada pembebasan kota Mekah, ada perjanjian Hudaibiyah, itu dahsyat-dahsyat semua itu. Ada kemenangan di Badar, ada kemenangan Perang Mu'tah, boleh disebut kemenangan kan? Terus ada lagi menangnya Perang Khaybar. Itu peperangan yang diingat Rasul kan? Yang Rasul mengingatnya dengan gembira sekali, beliau menyatakan gitu. Dengan karunia kemenangan itu. Jadi itu peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang terjadi pada masa Rasul. Jadi artinya kalau mau kita berikan peringatan, ya boleh juga kita ingat-ingat itu. Nah, tapi di kalangan kita, ini kita anggap tradisi, itu adalah peringatan Isra Mi'raj. Kita kembali ke ayat yang dibaca tadi. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang dijelaskan secara qat'i. Ini adalah tingkatan tertinggi dari kebenaran. Hadis qat'i. Ya, hadis qat'i enggak? Kalau hadis qat'inya itu tergantung periwayatan. Kalau sampai derajatnya mutawatir, qat'i dia. Al-Quran semuanya qat'i. Jadi sudah jelas. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu jelas, raiba fihi. Enggak boleh ragu sedikit pun. Perkara tahu tak tahu itu urusan nanti. Jangan ragu dulu. Itu yang penting. Kata wali, kalau mau mengetes seperti apa, tidak ragunya terhadap Al-Quran. Seperti kita pada malam hari, jam 12 malam, ibu-ibu buka pintu, orang yang ngetuk pintu. Nah, itu la raiba fihi itu. Tidak ada keraguan. Walaupun kita tahu siapa yang ngetuk pintu. Seperti itu. Tapi kalau kenyataannya jangan begitu ya. Nanti mentang-mentang begitu, kata Ustadz, la raiba fihi. Jam 1 malam belum ngetuk pintu, langsung buka pintu. Enggak juga begitu. Itu maksudnya suasana keyakinan kita, kalau bicara tentang tiada keraguan terhadap Al-Quran, ya seperti begitu. Sedikit pun kita tidak ragu bagaimana kejadiannya orang yang mengetuk pintu pada jam 2 malam itu. Saking kita yakin bahwa itu perkara yang baik gitu. Ya, Pak Iwan. Qat'i, Al-Quran qat'i, mutlak kebenarannya. Kalau hadis tergantung periwayatan. Derajat tertinggi itu mutawatir. Mutawatir diantaranya hadis mengenai tentang sholat ghaib. Itu hadis mutawatir. Rasul hanya satu kali sholat ghaib. Sholat apa itu, Bu? Ibu-ibu kira-kira sholat ghaib untuk siapa? Nah, nanti tak kasih Quran satu, Pak. Jatahnya. So, sayang tak sama, Pak. Tadi malam itu. Dari malam ibu-ibu saya tanya begitu langsung jawab, ada yang jawab. Begitu pulang dari taklim kata istri saya yang bilangin tuh ibu-ibu itu.
Ya, Masya Allah. Ya, hanya ada satu hadis tentang sholat gaib. Yakni ketika wafat Raja Najasyi di Ethiopia, beliau sudah jelas beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Rasulullah. Wafat di sana tidak ada yang menyulati. Sampai beritanya ke Rasul, kemudian Rasul menyampaikan kepada para sahabat untuk sholat gaib. Makanya sebagian ulama memang, orang berpendapat sholat gaib itu kaidahnya begini. Kalau tidak ada orang yang menyulati, tapi umpamanya di sana kita tidak bisa hadir ke satu tempat, di sana sudah banyak orang menyulati, ya kita tidak harus sholat gaib. Karena memang ya sholat jenazah itu adalah fardu kifayah yang kewajibannya itu gugur setelah dikerjakan oleh orang lain. Tidak wajib lagi kita. Kecuali tidak ada yang mengerjakan, seperti kasus Raja Najasyi tadi, maka Rasul menunaikan sholat. Waalaikumsalam. Rasul menunaikan sholat gaib di Madinah kala itu. Dan ini menjadi salah satu pembuktian, legitimasi, kebenaran keimanan Raja Najasyi. Itu Masya Allah. Jadi nanti Pak Iwan, kalau kasusnya ada seorang hamba Allah yang beriman tanpa dakwah yang memadai amat gitu ya. Karena kan dakwahnya cuma Ja'far nih, datang, setelah itu beliau kembali, bertahan keimanan. Itu Raja Najasyi. Padahal dia dihujat oleh kaumnya. Hampir terancam dia punya kerajaan. Saking orang berontak. Karena Raja Najasyi mengimani apa yang dikatakan oleh Ja'far, sahabat Ja'far radhiyallahu anhu. Dia menyampaikan ayat terkait tentang Isa putra Maryam itu adalah hamba dan utusan Allah. Iman dia. Yang lainnya berontak. Ya, kita kembali ke sini. Ini adalah mukjizat Rasul. Diawali dengan kalimat subhan. Subhanallah itu sesuatu perkara yang menakjubkan. Suatu perkara yang ajib sebenarnya. Yang dahsyat. Menurut mufassir, diawali dengan kata subhan, ini menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi adalah peristiwa yang di luar nalar. Peristiwa yang dahsyat. Bahkan peristiwa yang ajaib. Kira-kira begitu. Sekaligus ini untuk membantah, ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu hanya ruh Rasul yang berangkat. Kalau kita baca tafsir atau baca tulisan lah ya, memang banyak kan orang berpendapat. Nah, ini kalimat subhan untuk menunjukkan, membantah, ada orang beranggapan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini hanya ruh Rasul yang berangkat. Kalau ruh para Ikhwan atau mimpi, itu tidak ajaib. Karena mimpi, ya memang begitu sifat mimpi. Kadang-kadang kita mimpi terbang. Bisa jadi kan? Kata orang, ya mimpi. Mimpi berjalan di atas air. Nah, dengan kalimat ini menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang dahsyat. Bagaimana dahsyatnya? Dahsyatnya adalah ketika Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau hanya sampai di sini, belum kelihatan dahsyatnya. Semua orang melakukan perjalanan. Tetapi disebutkan pada kalimat berikutnya. Satu kata, lailan. Menurut mufassir juga, lailan ini adalah sebagian dari malam. Bukan sepanjang malam. Kalau kita anggap malam itu mulai dari terbenam matahari sampai terbit matahari, kurang lebih itu kan 12 jam lah ya. Kalau mau kita hitung rata gitu kan, belah semangka kata orang, itu sekitar 12 jam. Tetapi ini bukan 12 jam. Ini lailan. Hanya sebagian dari malam. Rasul berjalan berpindah tempat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kala itu, perjalanan itu ditempuh biasanya mencapai 1 bulan. Tidak hanya sampai di sini para Ikhwan. Kemudian Allah mengangkat beliau ke Sidratil Muntaha, langit tertinggi, Al-Mustawa di sana. Yang malaikat Jibril pun tak mampu sampai di sana. Jadi sana yang berangkat itu betul-betul hanya Rasul sendiri ke Sidratul Muntaha. Ya, dalam Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj itu Allah sebutkan dalam 2 tempat. Isra itu dalam surah Al-Isra ini, bahkan menjadi nama surah itu sendiri. Surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat 1. Kemudian Mi'raj terdapat dalam Quran surah An-Najm ayat yang ke-13 sampai 18.
Allah sebutkan di situ. Jadi 2 tempat ya, para ikhwan. Ya, kita kembali ke sini. Para ikhwan, Allah perjalankan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang menjadi titik poinnya itu adalah asra bi'abdihi. Kalau Allah memperjalankan hambanya, ini yang aktif siapa? Allah. Yang berkuasa siapa? Allah. Imam pernah menceritakan begini. Ada berita, semut berpindah tempat dari Pontianak ke Jakarta 2 jam. Jawabannya jangan segitu dulu, Rois. Saya enggak gitu ya? Enggak jaya gitu ya? Dia bilang, semut berpindah tempat dari Jakarta ke Pontianak 2 jam. Enggak jaya gitu. Tetapi kemudian kita bilang, semut nempel di badan saya. Kemudian saya naik pesawat. Kebetulan pesawatnya Citylink. Sekaligus promosi gitu ya. Berangkatlah kita dari Jakarta, sampai ke sini, sampai cuma 1 jam 20 menit ya. Caya kita? Caya. Karena yang memperjalankannya adalah pesawat. Dalam hal ini, yang punya kuasa, itu adalah mesin pesawat itu sendiri. Kalau ini perayaan subhanallah di asra bi'abdihi lailan, ini yang punya kuasa, punya kehendak adalah Allah. Allah yang punya kuasa. Ya memang semuanya mukjizat itu Allah yang kuasa. Bukan karena hebatnya manusia, bukan karena hebatnya Nabi, bukan. Allah yang kuasa itu. Kalau bicara tentang kuasa Allah, para ikhwan, maka kita pun menyaksikan sampai sekarang betapa banyaknya kuasa Allah itu. Inilah salah satu entry point tadi di judulnya Isra Mi'raj sepanjang masa. Karena di sini kuasa Allah. Kalau bicara kuasa Allah sepanjang masa. Mana yang tidak ada kuasa Allah di sini? Kita ini baru makan satu nih. Makan sebutik nih, kalau mau dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, ilmu biologi, ilmu fisika, tak selesai menyelesaikan satu hari itu para ikhwan. Masuk ke dalam mulut, kita kupas, terjadi pencernaan secara fisika gitu kan, secara mekanis, masuk ke kerongkongan dan seterusnya sampai ke asam lambung, ke lambung kita, ada proses pencernaan lagi di situ dan seterusnya sampai nanti menjadi dipilah-pilah, ada menjadi energi, ada menjadi kotoran. Diolah oleh tubuh kita. Itu kuasa Allah. Makanya sebenarnya kita ini kalau mau menunggu iman itu nunggu yang ajaib, sebenarnya tidak begitu konsepnya. Konsepnya itu adalah lihat diri kita yang paling dekat dengan diri kita. Wa fi anfusihim afala tubsirun, kata Allah. Dan terhadap dirinya, ngapa tidak dilihat? Di awal rangkaian surah Al-Kahfi itu kan disebutkan yang menakjubkan di sana, ada mufassir menyatakan yang justru yang menakjubkan itu adalah penciptaan dalam dirimu gitu. Ya, Masya Allah. Selalu kita ketemukan kuasa Allah. Selalu kita lihat betapa besarnya, betapa maha dahsyatnya Allah. Dan itu tentu saja menambah keimanan. Bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman, para ikhwan, begitu mereka melihat hal-hal yang terjadi di alam dunia ini gitu kan, termasuk dirinya sendiri, tidak menambah keimanan. Paling tinggi mungkin hanya sebatas menambah pengetahuan. Tapi kalau orang yang beriman, seperti apapun informasi mengenai tentang keajaiban, tentang kuasa Allah, maka itu menambah keimanan kita, menambah yakinnya terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut para ikhwan, kemudian bi'abdihi, hambanya. Nah, ini Masya Allah. Dalam Al-Quran itu kata abdun, yang kemudian ditambah domir hu atau hi, itu pasti merujuk kepada Rasulullah. Padahal kata abdun itu kalau dimaknakan adalah artinya hamba. Kalau habbu, bahasa kita ini kan agak bawah ya. Orang suruhan. Mungkin selevel dengan jongos, dengan pesuruh, dengan pembantu, bahkan mungkin lebih tinggi dikit pembantu itu. Budak. Ya. Tetapi para ikhwan, abdihi ini adalah hamba Allah. Kalau ada tambahan hamba Allah, maka dia menjadi sebutan paling mulia. Salah satu sebutan paling mulia Rasulullah SAW itu adalah hamba
Allah, hambanya. Makanya kita bangga disebut dengan hamba Allah. Itu perkataan yang menunjukkan kemerdekaan kita. Kalau kita sudah merasa menjadi hamba Allah, merdeka kita. Saat ini orang itu berbuat maksiat, sombong itu karena dia tidak merasa hamba Allah. Ini sekaligus mengkoreksi diri kita juga. Orang angkuh itu dia tidak merasa hamba Allah itu. Tidak merasa ciptaan Allah. Padahal dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lailan tadi sudah dijelaskan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Para ikhwan, kembali lagi pada perkara mukjizat. Mukjizat itu biasanya Allah perlihatkan, Allah kehendaki sebuah mukjizat. Itu biasanya disaksikan oleh banyak orang. Makanya mukjizat itu bisa kita katakan tidak perlu dengan narasi yang banyak. Karena orang melihatnya dengan indera, dengan unsur kemanusiaannya. Contoh sederhana, mukjizat Nabi Musa. Sebutkan satu mukjizat Nabi Musa. Belah lautan. Itu berapa orang menyaksikan? Semuanya menyaksikan Bani Israel. Bahkan yang merasakannya kemudian adalah bala tentara Fir'aun. Menyaksikan mereka. Ini mukjizat Nabi Musa. Dengan tongkat, dipukulkan ke lautan, maka terbelah lautan. Mukjizat Nabi Musa atas kehendak Allah SWT. Tak perlu pakai narasi yang ini. Pasti orang, kalau bahasa kita itu, kalau melihat yang seperti ini pasti sudah kalau bahasa saya itu, mungkin para hewan mungkin ngerti, kalau orang Pontianak bilang pambar. Ya, Bang Mas ini. Pambar itu kayak heboh gitu ya. Saking hebohnya itu pambar orang. Ya, viral di bahasa anak muda ya. Kalau melihat kejadian seperti itu. Ya itu mukjizat. Apalagi mukjizat Nabi Musa. Tongkat menjadi ular. Ular beneran. Siapa yang menyaksikan? Semua bisa dikatakan begitu. Karena Fir'aun kala itu memang berniat betul untuk memalukan, memberi pelajaran kepada Nabi Musa nih. Ya udah, pokoknya kita hancurkan nih Musa. Dia bilang begini, kita kasih pertunjukan bahwa apa yang dia katakan salah. Kira-kira gitu kan. Dikumpulkanlah rakyat dia itu, termasuk Bani Israel. Dipertontonkan. Ternyata Allah kehendaki, atas kehendak Allah saja terjadilah mukjizat Nabi Musa. Tongkat benar-benar menjadi ular. Bukan ular sihir, tetapi ular beneran. Yang tukang sihir mengakuinya itu benar-benar ular. Siapa yang menyaksikan? Semua manusia. Kalau sudah begini, ya udah saya katakan tadi. Tidak perlu banyak pakai narasi. Orang yang tidak beriman, ya itu memang kebodohan dia sebenarnya. Atau kehasatan dia. Ada dua hal para ikhwan yang dapat menolak kebenaran. Apa itu? Pertama, kesombongan. Yang kedua, hasad. Sombong itu kisahnya iblis. Apa iblis tidak iman dengan Allah? Iman. Bagaimana dia tidak iman? Dia menyembah Allah selama ini kok. Berada juga di surga itu. Apa yang membuat dia tidak mau mentaati apa yang Allah perintahkan? Karena kesombongan. Sombong itu adalah kita merasa lebih baik sekaligus merendahkan makhluk atau manusia. Komtunas kalau hadisnya. Tapi bisa kita perpanjang, kita bisa lebarkan makhluk yang lain itu. Sombong. Yang kedua, hasad. Hasad ini iri dengki. Benci yang berkelanjutan. Semua benci kalau dipelihara akan menumbuh suburkan hasad. Hati-hati. Benci terhadap apapun akan menumbuh suburkan hasad. Akan muncul penyakit hasad. Kalau sudah hasad, hilang warna putih. Mulainya awalnya mungkin kelabu, lama-lama jadi hitam. Jelek semua sudah. Tarikhnya, tarikh Abu Lahab dan Abu Jahal. Bahkan Allah berikan dalam Al-Quran surah Abu Lahab. Hasad punya cerita. Bukannya tidak tahu itu benar, bukan. Tetapi rasa tak pengen disaingi, rasa bencinya dengan alasan-alasan yang lain, membuat menutup pintu hidayah. Pintu fitrahnya ditutup oleh rasa hasad. Hati-hati. Makanya kalau dua penyakit ini, segera diusir. Kalau tamak masih boleh. Tamak kan juga penyakit kan? Tapi ada yang diperbolehkan. Ada dua perkara tamak yang boleh itu. Pertama, tamak terhadap sedekah. Yang kedua, tamak terhadap ilmu.
Kalau orang yang pengen, orang tuh ngerti ilmu ini. Saya bikin buka, boleh itu. Bagus. Jangan malah, ya udahlah. Dia kan sudah belajar, saya nggak perlu belajar. Nah, itu salah itu. Kalau dalam hal harta, boleh begitu, ibu-ibu. Jangan dibalik ya. Kenapa nak talim? Ya udah kan sebagian awat sudah paham ilmu itu. Saya nggak perlu. Nggak juga, jangan begitu ya. Bahkan untuk ilmu kita boleh paham. Ya, Pak Iwan. Jadi, itu uh, kita kembali ke mukjizat. Nah, lain ceritanya dengan Isra Mi'raj. Ini spesialnya. Ini khususnya. Kenapa? Ini kan mukjizat nih. Kalau kita baca dalam kalimat berikutnya, linuriyahu min ayatina. Agar Allah tunjukkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, sebagian dari mukjizat Allah. Kata mukjizat itu sebagian menggunakan kata ayat, gitu, tanda. Nah, Pak Ikhwan, mukjizat nih. Cuman saya mau tanya, siapa yang menyaksikan? Siapa yang menyaksikan Isra Mi'raj? Nggak ada. Lantas bagaimana kita tahu itu mukjizat? Hanya satu caranya. Iman dengan Rasul. Hanya itu caranya. Makanya ini sebenarnya mukjizat yang justru bisa membuat orang bertambah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia tidak iman. Jangankan tidak iman. Yang imannya sedikit saja, murtad. Dalam tarikh disebutkan, banyak kaum muslimin yang murtad mendengar berita Isra Mi'raj. Imannya tidak kuat. Imannya itu masih ini. Ala harfin, kata Allah. Ala harfin ini hati-hati nih. Setengah kaki sudah berada di luar sudah. Mudah sekali digosok. Kalimat-kalimat hoak langsung jadi berita besar bagi dia. Perkara-perkara yang biasa menjadi besar di dia. Pak Rewan, nanti kalau kita lihat di situ ada orang seperti itu, kita selamatkan dia. Karena sebagian kakinya sudah berada di luar itu. Hati-hati. Ada kata Allah dalam Al-Quran, orang yang beriman ala harfin. Di pinggir-pinggir. Makanya takwa itu adalah situasi ketika orang sudah betul-betul jauh dari pinggir api neraka. Takwa. Contoh begini, kita boleh nggak berbuat yang tidak dilarang oleh Allah? Boleh nggak? Allah tidak melarang. Tidak ada dari larangan. Boleh nggak kita lakukan? Boleh. Nggak boleh. Nggak berani kan kita bilang dilarang? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak berani. Tapi perkara itu kemudian benar-benar kita kerjakan sehingga menjadi hobi kita. Sampai terkesan tidak bermanfaat. Para ikhwan, orang yang bertakwa meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat karena khawatir jatuh kepada perkara dosa. Meninggalkan perkara yang tidak dilarang karena khawatir jatuh kepada perkara dilarang atau dosa maksiat kepada Allah. Itu orang takwa. Karena dia membuat garis yang sangat jauh dari pinggirnya api neraka. Itu bedanya dengan orang ala harfin tadi. Ya, kita lanjut. Sebagian kufur. Dia yang tidak beriman, orang-orang kafir Quraisy bertambah kufur dengan berita ini. Yang namanya Abu Jahal bersorak gembira mendengar berita ini. Dia yang paling semangat menyampaikan kepada manusia kala itu. Abu Jahal. Karena yang bertanya ke Rasul, Rasul ini lagi duduk ya. Para ikhwan boleh saja membayangkan Rasul sedang menjalani satu perkara yang tidak disaksikan oleh orang lain. Perkara dahsyat. Dan itu adalah suatu perkara yang harus disampaikan. Karena ayat tentang menyampaikan risalah secara terang-terangan itu kan sudah turun sebelumnya. Jadi harus disampaikan. Bagian dari risalah itu para ikhwan, salah satu sifat risalah itu adalah keterbukaan informasi kalau bahasa sekarang. Ditanya oleh Abu Jahal, apalagi Muhammad? Rasul sampaikan sebuah berita ini. Kata Abu Jahal, inilah saatnya bahwa Anda memang pendusta. Dia yang mengumpul orang banyak, dia yang menyampaikan kepada orang banyak, orang-orang kafir, bahkan orang yang sudah berhimpun gitu kan, sudah menyatakan keislaman, dia menyampaikan nih. Orang kafir bertambah kafir, orang yang tadinya simpatisan langsung menjauh, orang yang tadinya lemah imannya murtad, kecuali orang-orang yang betul-betul beriman. Saya katakan lagi, caranya cuma satu untuk menyatakan ini mukjizat. Apa itu? Iman. Itu aja. Kalau tak iman tak mungkin.
beritanya dari mulut Rasul. Contoh sederhana, maaf. Ini Al-Quran. Kita katakan perkataan. Siapa yang menyampaikannya ke manusia? Jadi kalau ada orang katakan, ini kan perkataan Muhammad. Salah nggak? Secara fakta tidak salah. Tapi kalau keimanan, salah. Karena kita meyakini bahwa ini adalah ayat Al-Quran dan Rasul katakan begitu. Kan Rasul bedanya dengan hadis kan cuma begini. Rasul katakan, bahkan bukan hadis ya, hadis qudsi lah. Kalau hadis qudsi, Rasul tidak katakan itu Al-Quran. Walaupun itu firman Allah. Dan tidak dicatat zaman Rasul. Semua hadis tidak ada dicatat pada masa Rasul. Nasihat saya kalau salah. Karena ada hadisnya, Rasul melarang mencatat kecuali Al-Quran. Tetapi Al-Quran, Rasul perintahkan kepada para sahabat, pada katib Rasul, jumlahnya kurang lebih 40 orang, untuk menulis di berbagai macam media. Dan Rasul katakan, ini Al-Quran. Siapa yang mengatakan? Rasul. Perkataan manusia kan? Tapi dia katakan ini dari, bagaimana kita mengimaninya? Iya, bagaimana kita mempercayainya? Hanya dengan iman. Bedanya begitu. Makanya orang yang tidak beriman, dia katakan, itu kan perkataan Muhammad. Ya, secara fakta benar memang. Orang Muhammad yang mengatakannya kepada para sahabat tadi. Tetapi secara keimanan, setelah kita bongkar kata-kata dalam Al-Quran itu, kita akan menemukan ini adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalam. Para Iwan, kembali ke mukjizat Isra Mi'raj. Hanya perkataan Rasul. Makanya ini mukjizat spesial. Termasuk di kita. Tidak ada orang menyaksikan. Semakin tebal iman, semakin kelihatan itu mukjizat. Tetapi semakin tipis, muncullah keraguan. Kita bunuh itu keraguan. Sebagian besar para sahabat tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan justru dengan peristiwa ini, salah seorang sahabat Rasul mendapat gelar orang yang sangat dipercaya. Coba para ikhwan. Dengan perkara yang sangat dirawani oleh orang-orang kafir Quraisy. Gitu kan? Karena ini menjadi modal mereka untuk menyalahkan Rasul. Karena informasi cuma dari Rasul. Beda dong mukjizat dengan bulan terbelah, ya kan? Ada mukjizat Rasul, satu ketika orang kafir Quraisy datang kepada Rasul, kalau kau benar kau belah bulan tuh. Rasul mohon kepada Allah, terbelah bulan. Nggak perlu ngomong itu. Nah, tunjuk gitu ya. Kalau sudah begitu kan jelas. Walaupun mereka tetap tidak beriman juga sih. Hati-hati nih. Banyak nih orang yang kasus yang tidak beriman. Walaupun Allah sudah tampakkan kebenaran. Mukjizat. Makanya kalau perkara iman itu para ikhwan, mukjizat itu bukan syarat keimanan. Kalau syarat keimanan, pasti Allah akan kasih mukjizat di mana-mana. Imannya iman. Para ikhwan ingat kisah unta betina kaum Samud? Nabi Soleh? Mereka minta kepada Nabi Soleh suatu tanda yang menurut pikiran mereka tak mungkin dipenuhi oleh Nabi Soleh. Kala itu orang berbangga-banggaan dengan unta betina. Kalau zaman Rasul, unta betina warna merah. Disebut dengan unta merah. Itu sesuatu, bahkan itu menjadi kalimat majas untuk menunjukkan harta yang paling hebat, yang paling banyak. Itu unta merah. Saking mulianya unta itu. Nilainya. Mintalah mereka kepada Nabi Soleh. Tak tanggung-tanggung. Bukan hanya minta unta. Mereka sebutkan bagaimana kriterianya unta terbaik itu. Tapi dia katakan begini. Coba kau keluarkan unta dari batu. Ini kan ngomong permintaan dablek ini. Tapi dia nantangnya bukan kepada manusia biasa. Dia nantang kepada Nabi yang kalau bicara kepada Allah, mohon kepada Allah, pasti Allah ijabahi. Munajat kepada Allah, keluar beneran unta betina yang mereka minta persis dari batu. Mukjizat imankah? Enggak, dibunuh sama mereka. Unta betina itu dibunuh sama orang Samud kan? Sampai kemudian Allah hancurkan mereka itu karena mereka bukan hanya sekedar tidak beriman, membangkang. Bedakan orang tidak beriman dengan membangkang? Ada orang mengatakan, saya tidak sholat Ustaz. Satu kasus.
Yang kedua orang bilang, saya nak sholat karena saya merasa sholat itu tidak ada gunanya. Mana yang paling membuat kita marah? Yang kedua nih, ini bukan hanya sekedar tidak beriman. Bangkang nih. Nah itu, orang kaum Samud ya begitu. Bukan hanya sekedar tidak beriman, padahal sudah Allah penuhi permintaan mereka itu dengan mukjizat Nabi Soleh dengan keluarnya onta dari batu, tetapi justru mereka bunuh onta betina itu. Masya Allah. Allah turunkan azab kepada mereka. Ya, itu perkara pertama yang akan kami sampaikan di sini. Kemudian perkara yang kedua, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini dua kata, dua tempat. Walaupun ini sudah sering juga saya sampaikan, pada mungkin masih ingat lah ya. Tapi tidak apa-apa kita ulang lagi. Karena mungkin memang modalnya ya begini. Dua kata, dua tempat, dua suku, bukan suku, dua keluarga. Berasal dari satu bapak. Kalau kita bicara tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, maka kita bicara tentang dua tempat yang berjauhan, yakni Makkah dan Palestina. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Makkah di sana berasal dari keturunan Bani Ismail. Kemudian Palestina di sana turun-temurun terukir sejarah dari Bani Ishak. Kalau bicara sejarah memang yang paling banyak ditulis oleh manusia sejarah Ishak. Memang di sini ya termasuk orang Islam, kaum muslimin banyak menulis itu. Karena memang ini sejarah kenabian dari Nabi Ishak atau kita sebut Nabi Ishak kemudian melahirkan nanti ada anaknya seorang nabi juga adalah Nabi Yakub, kita sebut sebagai Israel, anak turunnya menjadi Bani Israel. Terus nanti sampai nabi yang terakhir, nabi yang paling muda. Itu sebenarnya bukan Nabi Isa kan yang paling muda itu, Nabi Yahya. Cuman memang yang paling lama wafatnya kemudian itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi secara usia Nabi Zakaria, Nabi Isa dan Nabi Yahya satu waktu. Hanya saja memang kalau bicara tentang risalah, Rasul itu kan artinya dia pembawa risalah kan. Walau alam, kami kadang-kadang bingung juga sebenarnya. Nabi dan Rasul. Kalau Nabi pembawa berita. Kalau Rasul salah satu cirinya adalah beliau alaihissalam itu membawa risalah. Risalah artinya sesuatu yang baru. Nah, cuman memang kayak contoh Nabi Harun dan Nabi Musa. Itu apakah Nabi Harun itu seorang Rasul atau hanya seorang Nabi? Karena beliau itu adalah pendamping Nabi Musa. Amirnya adalah Nabi Musa. Tapi dia juga Nabi. Yang namanya Nabi pasti menerima wahyu. Pertanyaannya apakah beliau membawa risalah baru gitu kan? Walau alam ya. Begitu juga Nabi Yahya dan Nabi Isa. Karena satu zaman dan sama-sama umatnya adalah Bani Israel. Tempatnya juga sama, masjidnya sama, Masjid Al-Aqsa juga. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa itu di Baitul Maqdis semua. Syukur tidak terekam ya. Saya minum dulu dengar pertanyaan dari itu. Ya, satu ketika memang ada satu perintah dari Allah kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya untuk menyampaikan 5 perkara. Enggak juga disampaikan. Yang Nabi Isa itu tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah. Akhirnya ditegur oleh Nabi Isa kepada Nabi Yahya. Nah, tidak disampaikan. Akhirnya Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel kala itu di Baitul Maqdis. Terus disampaikanlah 5 perkara. Ini hadis Rasul. Setelah disampaikan 5 perkara, kemudian kata Rasul, wa ana amarakum bi khamsi wallahu amarni bihinna bil jamaah wa bis sam'i wat ta'ah wal hijrah wal jihadi fi sabilillah. Kata Rasul, dan aku juga memerintahkan kepada kalian 5 perkara. Nah, perkaranya itu tadi, berjamaah, mendengar, wat ta'ah dan taat, kemudian hijrah, dan terakhir adalah jihad. Para ikhwan, 4 perkara
4 perkara. Jangan yang kelingking yang dilihat ya, ini 4 yang saya lipat nih. 4 perkara itu syariat yang bisa dikatakan syariat dari umat terdahulu, nabi terdahulu. Ada semua itu berjamaah ya jelas. Kalau kita lihat surah Asy-Syura ayat yang ke-13 itu jelas. An aqimudin wala tatafarraqu fi itu tertuju kepada seluruh nabi. Kemudian sam'i jelas, kalau ta'allum nanti prakteknya adalah ta'allum, ta'lim jelas. Majelis ilmu itu menjadi sunnahnya para nabi. Kemudian taat jelas. Semuanya diperintahkan untuk taat kan? Ya apa? Iblis saja diperintahkan untuk taat kepada Allah. Kemudian hijrah jelas. Bani Israel itu hijrah pada hakikatnya itu. Hijrah dari Mesir ke Baitul Maqdis. Hijrah itu. Terus jihad. Ini yang khusus syariat Nabi akhir zaman. Nah, makanya para ikhwan, Allah kasih pertolongan itu setelah kita berjihad. Jadi jangan nanti insya Allah nih Allah akan tenggelamkan Israel. Kita berdoa aja di sini. Tidak begitu. Kalau dulu mungkin ya. Dulu belum ada syariat jihad. Kan? Nabi Musa perintahnya bukan untuk berjihad. Maksudnya bukan untuk memerangi Firaun kan? Bukan kan? Untuk membawa, menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun. Itu kan? Itu aja. 2 tuh. Minimal 2 yang Allah perintahkan. 1, mendakwahi Firaun. Yang kedua, menyelamatkan Bani Israel. Dalam bahasa kita itu, ya menghindar. Kalau bahasa Pak Pri mungkin lari gitu. Ya itu. Allah perintahkan itu kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Tidak ada perintah jahat. Menang kok mereka tanpa jahat. Tenggelam itu Firaun depan mata. Kalau kita pakai perang, memenangkan Gaza itu para ikhwan, Masya Allah. Apa susahnya bagi Allah itu? Ya, 2 keluarga. Dengan peristiwa Isra Mi'raj. Makanya menjadi tanda. Ini nyatu. Tandanya adalah Isra Mi'raj. Isra itu. Disatukan kemana? Disatukan ke risalah akhir zaman. Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sejak itu para sahabat kemudian berlomba-lomba untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nyatu ke risalah Rasul. Apa tanda yang paling kuat tentang persatuan itu para ikhwan? Masjidil Aqsa. Kata Masjidil Aqsa dalam Al-Quran itu cuma 1 kali. Kalau Al-Haram banyak. Baru kita buka surah Al-Baqarah udah ketemu tuh beberapa tempat Masjidil Haram. Al-Haram. Tapi kalau Masjidil Aqsa hanya 1. Walaupun yang merujuk kepada Masjidil Aqsa banyak ya. Tapi perkataan kata yang saklek Masjidil Aqsa cuma 1. Surah Bani Israil ayat 1. Pertanyaan saya, waktu itu sudah kelihatan masjidnya? Belum ada kelihatan masjid itu. Identiknya masjid itu kan memang di Mekah. Belum kelihatan. Tanda-tanda risalah kenabian itu sudah hilang sebenarnya. Hilang karena banyak perubahan itu. Banyak yang merubah kalimat-kalimat para nabi itu. Sehingga firman Allah banyak yang sudah tidak pada tempatnya. Bercampur aduk dengan perkataan manusia. Hilang pula syariat. Sehingga tidak tampak ada masjid di sana. Kemudian turun ayat Allah mengatakan itu adalah Masjidil Aqsa. Rela kita kalau kemudian tempat itu menjadi bukan masjid? Demi Allah kita tidak rela. Iya kan? Masjidil Haram, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Masjidil Haram itu namanya. Yang ada di Mekah, yang gambarnya sudah kelihatan itu jelas Masjidil Haram. Jangan diubah apapun. Oke, amanlah itu. Masjidil Aqsa, kan mau dirubah oleh Yahudi. Para ikhwan, itu sekarang. Kalau dulu pada masa Rasul, begitu dikatakan Masjidil Aqsa, para ikhwan, para sahabat, di era para sahabat gitu ya, berlomba-lomba untuk membebaskan. Walaupun kemudian, baru betul-betul seperti yang sekarang bangunannya itu, pada masa Bani Umayyah. Sulaiman bin Abdul Malik yang membangun secara besar-besaran Masjid Al-Aqsa. Kemudian nanti pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ketika berhasil membebaskan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis juga membangun kembali. Padahal pada masa Rasul enggak. Rasul enggak bangun tuh sana. Rasul hanya sholat 2 rakaat, tapi mengimami para nabi di sana. Para ikhwan, jadi ini adalah tanda menyatunya 2 keluarga
syariat tadi yang bercampur baur kemana-mana gitu kan, dikembalikan kepada syariat Allah, risalah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di kita kalau sudah begini ya menjadi amanah kepada kita. Harusnya tuh nih amanah kepada kita. Ya, yang terakhir langsung saja pada kalimat yang terakhir ya, para ikhwan. Innahu huwas sami'ul basir. Dari sekian banyak asma dan sifat Allah, Allah menggunakan as-sami dan al-basir. Nah, ada Bang Basir di sini. Allah maha mendengar dan maha melihat. Ternyata salah satu hikmahnya para ikhwan, kita ini juga bisa mendengar dan bisa melihat dengan indera kita. Tidak usah kita bayang-bayangkan dengan sifat asma dan sifat Allah ya. Cuman kalau perkara mendengar dan perkara melihat, kita juga punya. Dan ketahuilah para ikhwan, salah satu perubahan perilaku itu sebenarnya dengan perkataan atau dengan pendengaran. Guru nih, kira-kira mana lebih penting untuk mengubah perilaku anak? Dengan ngomong atau dengan mendengarkan? Sebenarnya bukan ngomong. Ngomong itu kan perintahnya. Yang paling penting itu sentuh hatinya dengan apa? Dengan dengar. Termasuk istri kita. Kalau dia sedang ceramah, kita dengarkan, Pak. Bukan saya yang nyebut betul dia. Pak Roy berani dia nyebut betul. Ya, maksudnya itu salah satu teori komunikasi. Teori komunikasi modern itu mengubah perilaku justru bukan dengan perkataan. Bukan berarti perkataan tidak perlu. Perlu. Cuman yang paling penting bahkan dengan mendengar. Karena dengan mendengar itu memberikan rasa kepercayaan kepada orang yang sedang bicara. Itulah perbedaan antara kita dengan psikolog. Kalau psikolog ilmu besarnya itu mendengar kan? Ya Pak, terus Pak. Gitu aja dia. Percaya orang dengan dia itu. Belum tentu dia paham yang diomongkan. Tapi dia semua. Masya Allah para ikhwan, Allah maha mendengar. Cinta sekali Allah dengan hambanya itu. Yang dengan hambanya saja Allah cinta, apalagi dengan hambanya yang beriman. Lebih cinta lagi. Karena itu Allah pasti takdirkan hamba-hamba yang beriman itu pada posisi terbaik di tempatnya. Jangan pernah kita merasa tempat yang kita duduki saat ini. Nah, saya sedang menyinggung ini nih ya. Maksud saya posisi kita masing-masing nih, dimanapun kita berada. Jangan pernah kita merasa itu tidak terbaik. Sampai bilang begini, ya Allah, ngapa saya lagi yang kena ini? Sampai kita merasa mempertanyakan kecintaan Allah itu, keridhaan Allah itu. Jangan. Allah itu cinta dengan makhluknya, dengan hambanya, para ikhwan. Bahkan Allah lebih cinta lagi dengan orang yang mendekat kepadanya, orang yang beriman. Sehingga dia mentakdirkan kepada kita posisi yang terbaik kita saat ini. Kita saja yang tidak membacanya terbaik. Makanya hati-hati. Allah pasti takdirkan yang terbaik ke kita. Kalau satu ketika Allah takdirkan kita, Allah batasi harta, itu terbaik. Mungkin saja ketika Allah kasih kita harta, kita justru menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Allah kasih kepada kita penderitaan, jangan-jangan ketika kita tidak sedang menderita, sedang dalam kondisi bahagia, senang, kita lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang bermaksiat karena didorong rasa suka, rasa lapang, rasa adanya fasilitas dan seterusnya. Tetapi sebaliknya para hewan, insya Allah banyak sekali hamba-hamba Allah yang mendekat kepada Allah ketika Allah uji. Jadi kita Allah tempatkan pada sisi yang terbaik. Walaupun tetap berusaha. Yang berikutnya, Allah maha melihat. Ini mengakidah kepada kita para hewan. Saya ini bukan contoh yang terbaik dalam hal ini. Tetapi ya salah satu tugas saya itu kan yang menyampaikan. Mudah-mudahan mendapat wasilah dari para ikhwan yang mendengarkan juga gitu kan. Seringkali saya justru mendapat pelajaran dari para ikhwan yang mendengarkan. Apalagi ta'alumnya di tempat-tempat terpencil gitu ya. Itu Masya Allah. Mereka semangat itu kita malu untuk capek. Gitu. Allah maha melihat sampai ke si hati kita. Sampai apa yang terdapat dalam hati kita terdalam. Allah maha melihat dimanapun kita berada. Allah maha melihat seperti apapun kondisi kita. Nah, dalam perkara ini para hamba Allah sekalian, ini hikmahnya adalah dalam perkara Isra Mi'raj ini
betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah itu sebenarnya yang bisa dilihat dengan dengan indera penglihatan kita. Manfaatkan itu untuk amal soleh, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang tadi kami sampaikan, perkara-perkara yang ada di sekitar kita, dengan penglihatan itu kemudian nyampe ke dalam hati kita, menjadi bagian dari akidah meningkatkan keimanan. Inilah bagian akhir yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.